belah kono. Ditanya, tumben lu ngaji? Iya, lebih bagus gua di masjid dibanding gua di rumah. Emang kenapa? Enak gua lihat kaki gua. Itu mak di sono. Kalau mak di sini mah. Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana. Acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Aswan Faisal. Kepadanya boleh dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam cuma 30%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada intonasi terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir pasrah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hada man syaa min ibadihi wa adalla man syaa min khalqihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi rububiyyatihi wa uluhiyyatihi. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mu'azzam fi samaihi wa ardihi. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Kenapa saya panjangkan pada kalimat sayyidina? Karena ketika saya tadi bersyahadat, menyebut syahadat Nabi, saya cuma mendengar 1 atau 2, 3 orang yang sholat. Karena itu untuk menarik perhatian mereka yang bengong, untuk menarik perhatian mereka yang galau, karena tidak sedikit orang yang duduk di majlis ta'lim ini niat tujuannya bukan hanya untuk duduk di majlis ta'lim, tapi ada juga tuh mak-mak belah kono. Ditanya, tumben lu ngaji? Iya, lebih bagus gua di masjid dibanding gua di rumah. Emang kenapa? Enak gua lihat kaki gua. Itu mak-mak di sono. Kalau mak di sini mah. Ketika disebutkan nama Rasul, maka termasuk dikisahkan atau disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad mengenai tanda bukti cinta, yaitu telinganya senang mendengar nama kekasih, sehingga orang tersebut merespon ketika disebutkan nama kekasih. Namun tadi saya hanya sedikit mendengar. Selain itu Rasulullah pernah ditanya oleh malaikat Jibril. Rasul pun bertanya kepada malaikat Jibril tentang orang yang rugi di antara umatnya. Ternyata jawab Jibril itu cuma satu. Man dzukirta indahu falam yusalli 'alaika. Orang yang rugi di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang ketika disebutkan namamu ya Muhammad, tapi orang itu nggak baca sholawat kepadamu. Itu orang rugi. Selain itu Rasul juga menyebutkan al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang pelit, korek, bahlul, medit, mereka hese, pantat kasiran.
yaitu orang yang ketika disebutkan nama beliau, nama Rasulullah, namun orang itu gak sholawat kepada Rasulullah. Jelas? 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 Demikianlah ceramah saya, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, tadi kata udah jelas. Guru saya bilang, Aswan, kalau jamaah yang kamu ceramah ngomong jelas, menjawab jelas, udah nggak usah terusin. Untuk apa kau menjelaskan sesuatu yang sudah jelas? Jelas? Nah, ini jawaban yang tidak jelas. Ya, ada kursi gak enak kalau tadi duduk. Ya. Memang enak duduk di atas kursinya. Pantesan aja ada orang-orang yang gak mau kehilangan kursi. Ngotot pengen punya kursi. Wa ada alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man ittaba'a sunnatah amma ba'du. Yang terhormat dan yang saya muliakan kepada segenap para alim ulama, para kiai, para asatidz, juga asatidah, wabil khusus kepengurusan Masjid Jami Al-Mubarak beserta seluruh staf dan jajarannya, dan juga kepada segenap pimpinan sipil, militer, kepolisian yang ikut mensukseskan acara pada malam hari ini, dan juga kepada para kesepuhan, tokoh-tokoh masyarakat yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada seluruh jemaah hadirin dan hadirat yang mudah-mudahan kebersamaan ini akan menjadi kebersamaan yang Allah turunkan rahmat di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, memang ada kebersamaan yang gak turun rahmat? Ada. Karena itu kebersamaannya itu gersang, gak nikmat. Bersama tapi hatinya terpecah. Itulah kebersamaan yang tidak turun rahmat Allah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita merayakan, memperingati, bersyukur atas dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sekelompok masyarakat yang menolak akan peringatan Maulid, sampai ada yang menyemburkan perkataan-perkataan dari lisannya yang mengatakan bahwa Maulid ini sumbernya dari kelompok Syiah Rafidhah. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa peringatan Maulid sebagaimana peringatan-peringatan kaum yang lain akan kelahiran Tuhannya. Namun kami umat Islam Indonesia yang tumbuh besar dari ulama-ulama Nusantara, ternyata Maulid ini sudah ratusan tahun yang lalu dilaksanakan, bukan oleh orang-orang bodoh, bukan oleh orang-orang pandir, tapi dilakukan oleh para alim ulama, orang-orang saleh yang hatinya ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu peringatan Maulid Nabi yang kita laksanakan di malam ini bukan seperti peringatan-peringatan kelahiran yang lain di luar sana. Ketika menjelang acara kelahiran, menjelang acara peringatan ulang tahun, tiba-tiba ada balon meledak. Balon meledak. Tiba-tiba orang dikagetin. Selamat Buta ya bro. Belum lagi ada musik-musik dangdut, disco, hiburan-hiburan, bahkan perbuatan-perbuatan durhaka. Pertanyaannya, apakah peringatan Maulid seperti itu? Peringatan Maulid ini adalah peringatan yang cocok dengan apa yang Allah dan Rasulnya sampaikan dalam rukun iman dan rukun Islam.
Seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul, tunjukkan kepada kami, kabarkan kepada kami, ajarkan kepada kami hal-hal yang membuat kami masuk ke dalam surga dan terhindar dari siksa neraka." Itu di hadapan sahabat. Kemudian Rasul menerangkan atas pertanyaan daripada Mu'adz bin Jabal bahwa bila engkau ingin selamat dari siksa neraka, masuk ke dalam kenikmatan surga, ada dua hal yang harus kita lakukan. Ada dua hal yang mampu menyelamatkan kita. Yang pertama, kata Rasulullah, rukun iman. Belakangan ini orang-orang paham rukun iman itu cuma ada berapa? 5. Kapan diskonnya tuh rukun? Rukun iman itu ada diawali dengan beriman kepada, ngakunya beriman kepada Allah, hati galau gelisah, musibah menimpa datang kembah jagrak kembah jepitan, ngakunya beriman kepada Allah, ngakunya beriman kepada Rasulullah, tapi mohon maaf perilakunya berseberangan dari apa yang dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengaku beriman kepada para malaikat, tapi mohon maaf kelakuan mereka orang-orang yang beriman jauh daripada kecintaan penghuni langit. Mengaku beriman kepada kitab, tapi subhanallah mereka lebih suka kitab-kitab ciptaan manusia diikuti, diteladani, sehingga mereka lupa akan apa yang Allah turunkan. Beriman kepada hari akhir, namun perbuatannya bukan seperti orang yang mempersiapkan diri menuju hari akhir. Apalagi zaman sekarang banyak tayangan-tayangan yang katanya sebentar lagi kiamat. Betul Ustaz, sebentar lagi kiamat. Tahu dari mana bro? Itu tanggalan 1500 sudah hampir habis. Sebentar lagi tanggalan itu akan membuktikan kita ada kiamat. Bagaimana menurut pandangan Ustaz? Dijawab sama saya mah orang bodoh, nggak ngerti apa-apa. Saya cuma bilang, oh kenapa kok sampai 1500 yang ada di kalender kita? Ya benar Ustaz, kenapa? Karena kalau 1500 telah lewat kiamat. Saya jawab begini, oh itu sisa tanggalannya belum dicetak. Kok gitu Ustaz? Dia langsung serius bukan? Tadinya takut, kok gitu? Iya, ente lihat aja gak cukup yang ada. Nanti kalau udah 1500 tahun selesai, nanti cetak 1500 tahun lagi. Gitu aja kok repot. Logik nih. Logik. Kemudian ada lagi yang mengatakan kelompok-kelompok keluarga Raja Salman lagi ribut bertengkar, kayaknya akan kiamat. 2020 kiamat. Imam Mahdi telah hadir, telah datang. Saya bilang begini, Bapak punya anak? Iya Ustaz. Usia berapa? 10 tahun. Ah, berarti anak Bapak gak bakal gede. Kenapa? Kiamat. Terus 2020 kiamat. Iya Ustaz. Berarti nanti di tahun 2020 anak-anak gak usah sekolah, yang kuliah gak usah kuliah, yang kerja pulang semua ke rumah. Kenapa? Tunggu kiamat di rumah. Bro, logiknya tidak masuk akal. Ingat sabda Rasul, ad-dinu wal aqlu la dina liman la aqlalah. Agama ini adalah agama logik, dan tidak beragama orang yang tidak mampu memakai logika. Kok kayak kaum suku Maya yang kemarin meramal ketakutan akan datangnya kiamat 2012.
Padahal kita orang Islam, kita punya Al-Quran. Rasul saja ketika ditanya tentang kiamat, Rasul tidak mampu menjawab. Dan dalam Quran pun diterangkan bahwa kiamat itu nggak ada yang tahu. Kok bisa-bisanya sekarang ada kelompok orang yang pengen buru-buru kiamat? Jelas. Jelas. Dari tadi ngomong pakai bahasa apa nggak jelas. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kemudian yang keenam, bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala. Yakin dan percaya akan ketetapan Allah, baik atau buruk. Tapi pada kenyataannya, subhanallah, gak mau menghadapi ketetapan Allah. Sedih, terlalu senang. Dikasih nikmat, dia lupa karena senang. Dikasih bala musibah, dia larut dalam duka. Na'udzubillah summa na'udzu. Ibu, bapak, Imam Malik pernah ngomong begini, ketika engkau dihadapkan pada satu takdir yang bernama lapar. Lapar itu takdir. Takdir. Kata Imam Malik, hadapi takdir lapar itu dengan apa? Makan. Makan itu takdir bukan? Takdir. Nah, usaha dari berasa lapar sampai makan ini namanya ikhtiar. Jadi bukan berarti takdir datang kita diam. Nah, ini yang dibilang umat yang kurang bijak dan tidak cerdas sikap di ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Rasul mengatakan bila engkau ingin masuk ke dalam surga dan bila engkau ingin terhindar dari neraka adalah apa? Rukun iman. Tapi rukun imannya orang Indonesia lebih dahsyat. Kenapa? Orang Indonesia itu, beliau-beliau tersebut menjalankan kerukunan dulu, baru nampak indahnya iman. Rukun dengan tetangga, baru nampak indahnya iman. Rukun dengan istri, rukun dengan anak, rukun dengan guru, rukun dengan jemaah, rukun antar pengurus masjid, rukun antar pengurus musola, rukun antar agama, rukun antar anak bangsa, baru akan nampak indahnya iman. Begitu juga rukun Islam yang kita tahu ada 5, tapi hanya segelintir orang yang berusaha memahami. Rukun Islam itu adalah engkau rukun dulu dengan apa yang ada pada dirimu dan dengan apa yang ada di luar dirimu, baru akan nampak indahnya rukun Islam. Pakai peci haji, sorbannya gede sampai nggak muat, tapi mohon maaf nggak rukun sama pengurus musola, berantem antar pengurus musola, nggak kelihatan Islamnya kita. Rukun dulu, baru akan nampak keindahan Islam, baru akan nampak keindahan iman. Jadi kalau kita suka bertanya, Ustaz, orang itu suka sholat 5 waktu, tapi pulang bawa sendal orang. Saya pernah tuh kejadian kemarin ke sholat Jumat. Pas saya pulang sholat Jumat, lah sendal itu kemana? Takut mata ini salah tungguin sampai jam masuk positif sendal itu nggak ada. Ya udah, mungkin ada yang demen sama sendal aneh. Deh, apa-apa. Jumat yang akan datang, alhamdulillah ada yang sendal aneh ada. Jadi yang namanya sendal aneh datang sholat Jumat lagi, rajin sholatnya, subhanallah. Nah, pertanyaannya, apakah engkau akan menyalahkan Islamnya, engkau menyalahkan sholatnya, menyalahkan Jumatnya, menyalahkan tentang khutbahnya? Tidak. Dia nggak rukun dengan dirinya sendiri sehingga gagal menjalankan rukun Islam, pulang bawa sendal orang.
Itu jamaah sono pengalaman saya semua ya. Awas, hati-hati pulang dengan bawa oleh-oleh ya. Kalau orang sini mah soleh semua, kenapa saking solehnya dia pergi pakai sendal, pulang dia nggak pakai sendal. Soleh banget orang sini ya. Kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW, bila kita ingin terbebas dari neraka, terhindar dari neraka Jahannam, kemudian dimasukkan Allah ke dalam surga, yaitu apa? Rasul menunjukkan pintu-pintu kebaikan dan kebajikan. Tapi ada satu yang Rasul sampaikan. Apa kata Rasulullah? Wahai Mu'adz, maukah engkau aku sampaikan satu hal yang mampu mengikat itu semua, yang mampu menyempurnakan itu semua, yaitu tentang rukun iman dan pintu-pintu kebaikan, kebajikan. Apa kata Mu'adz? Bala ya Rasulullah. Fa'akhadha bilisani nafsi faqala, boleh saya minta tisu? Rasul mengajarkan kepada para sahabat dan khususnya Mu'adz bin Jabal yang bertanya tentang terbebas dari neraka, masuk ke dalam surga. Kemudian Rasul mengatakan ada dua cara. Yang pertama adalah rukun iman, yang kedua adalah pintu-pintu kebajikan. Tapi apalah arti itu semua bila engkau tidak mengikatnya, bila engkau tidak menguasainya? Maka Rasul menyampaikan kepada Mu'adz bin Jabal, maukah engkau aku kabarkan hal yang mampu mengikat itu semua, yang mampu menguasai itu semua? Apa? Fa'akhadha bilisani nafsi faqala, kemudian Rasul memegang lisannya, mengambil lidahnya dan berkata, kuffa alaika hadza, wahai Mu'adz, tolong kau kendalikan ini. Apa itu? Lisan, lidah. Kata Rasul, yang mampu mengikat semua pintu-pintu kebajikan dan rukun iman serta apapun ibadah, kebanyakan ketaatan kepada Allah. Tapi apa artinya kalau dia tidak mampu mengendalikan lidahnya? Kuffa alaika hadza, tolong kau kendalikan ini, kata Rasul. Ya Rasulullah, wahai Rasul, wa inna lamu'akhaduna bima natakallamu bih. Apa iya kami akan dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kami ucapkan? Jadi Mu'adz sempat keheranan, kok bisa dari sekian banyak ibadah dan ketaatan yang dilakukan, kalau kita ini ujungnya akan dipertanyakan Allah, akan dihukumi oleh Allah atas apa yang dikeluarkan oleh lidah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita semua tahu, kita semua paham bahwa bahaya lisan, bahaya lidah ini Masya Allah. Bahkan apa yang diucapkan lisan, apa yang disampaikan lisan ini hukumnya mampu melebihi apa yang dilakukan oleh badan. Badan bila melakukan sesuatu belum tentu dalam waktu sekejap mampu sampai ke ujung bumi. Tapi di zaman sekarang, orang-orang yang tidak mampu menjaga lisannya, dan di zaman sekarang lisan diwakili oleh jari, hanya dengan mengetik sedikit saja kalimat-kalimat, kata-kata, untayan-untayan apa yang ada dalam pikiran, dalam satu tekan saja tombol maka sampai ke ujung bumi. Nih bahaya lisan. Zaman sekarang lisan boleh nggak ngomong, tapi jari yang ngetik. Makanya ada orang 5 menit lalu nggak ketemuan, nggak lama dua-duanya keluar dari rumah amprokan, tapi langsung cemberut.
keluar rumah ketemu. Gak tahunya 5 menit yang lalu yang cemberut ditelepon sama yang dicemberuti. 5 menit yang lalu yang cemberut dibully sama yang dicemberuti. 5 menit yang lalu ada kata-kata yang sangat menghina orang yang cemberut. Subhanallah, nggak ketemu jasadnya, fisiknya nggak ketemu, tapi sudah menanam kebencian. Coba perhatikan wahai kaum muslimin dan muslimat yang memiliki akal, berapa banyak orang yang disakiti oleh lidah, disakiti oleh apa yang kita tuliskan, ditipu, digiring opini oleh apa yang kita tuliskan dengan niat yang buruk, dengan niat karena sekeping uang, dengan niat bukan karena Allah dan bukan karena kebaikan di atas jalan Allah. Maka berapa banyak orang yang tersakiti. Contoh, ada orang dicaci, bercanda keterlaluan dalam sebuah tempat, pulang itu orang dendam, yang sakit hati sama dia gara-gara candaan yang terlalu. Pulang dia datang ke dukun, tolong santet bapak itu. Gak berani lewat hadap-hadapan, santet dia. Ketika disantet, makhluk datang, Pak dukun gak tembus ke bapak itu, bininya hantem. Balik lagi tuh makhluk gak tembus sama bininya. Kenapa? Bininya doyan sedekah. Yang paling rentan siapa? Anaknya. Sehingga mulai itu anak malam-malam minum, tiba-tiba besok-besok sakit, mulai dokter menganalisa secara medis gak ada apa-apa. Tiba-tiba anak ini sakit makin berat, kurus kering. Na'udzubillahi min. Itu sebab apa? Sebab karena itu Rasul mengajarkan kepada kita, bila kita dalam sebuah majlis berdiskusi, ngobrol hal-hal yang baik, bahkan kita ngobrol yang santai, tutup majlis itu dengan apa? Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu. Karena Rasul sadar, faham bahwa mereka yang ngobrol nggak berasa udah ngomongin orang, udah nyindir teman. Bahkan ada beberapa ulama ketika selesai ngobrol dia minta maaf, maafin kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, tolong maafkan saya. Kenapa? Tajamnya lidah itu mampu menembus tempat di mana pedang tidak mampu menembusnya. Bahkan lukanya lebih lama disembuhkan daripada lukanya sayatan pedang. Orang di sini nggak ada kan ya? Yang sakit hati karena lidah tetangganya. Alhamdulillah. Yuk kita sholawatan. Ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah Muhammad. Allahumma salli wa sallim
kalau Allah Subhanahu wa taala mengutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa kata Rasul? Innama bu'ithu liutammima makarimal. Kata Rasul, beliau itu diutus Allah cuma satu. Tujuannya cuma satu, untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Coba perhatikan kalimat menyempurnakan akhlak. Pertanyaannya, ada yang bertanya, Ustaz, emang kami nggak punya akhlak? Cuma disempurnakan dengan diturunkan yang baginda Nabi besar Muhammad. Ingat, negara kita ini bineka tunggal ika. Bumi kita ini dari ratusan negara, bahkan pulau jumlahnya jutaan pulau. Mereka setiap daerah punya kebiasaan, punya karakter, punya budaya yang membentuk sebuah akhlak. Belum tentu orang di kita yang pakai cadar itulah perempuan, tapi ada di beberapa negara di Timur Tengah yang pakai cadar itulah laki-laki. Di dalam Al-Mawsu'ah Al-Kuwaitiyah disebutkan juga di sana tentang pendapat Imam Asy-Syafi'i tentang cadar. Apa kata beliau? Bila seluruh daerah tersebut, satu negara tersebut, yaitu laki-laki memakai cadar, maka diperbolehkan memakai cadar. Jadi sesungguhnya Rasul diutus ini berada di atas semua. Sehingga apa kata Allah di dalam Al-Quran? Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Jadi ada pada diri Rasulullah, ya, ibu bapak, telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik. Siapa sih orang yang mengambil Rasul sebagai tauladan beliau? Cuma tiga jenis kelompok. Yang pertama apa? Liman kana yarjullah. Kelompok pertama, orang-orang yang senantiasa mencari rahmat Allah, maka dia menjadikan Rasul sebagai suri tauladan. Yang kedua, wal yaumal akhir, yaitu orang yang tahu bahwa hari akhir ini semua amal kita akan dipertanyakan dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia persiapkan hari ini dengan cara apa? Merujuk kepada akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kelompok ketiga, wa dzakarallaha katsira, yaitu mereka yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Pasti orang ini mencontoh akhlak baginda Nabi besar Muhammad. Kalau ada kelompok yang keempat, yang pasti kelompok keempat itu berdusta. Dia tidak mencontoh kepada baginda Nabi besar Muhammad. Saya ulang sekali lagi, yang mencontoh akhlak Rasul cuma tiga kelompok. Yang pertama adalah orang yang berharap rahmat Allah. Yang kedua adalah orang yang mempersiapkan diri menuju hari kiamat. Yang ketiga adalah orang yang memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu. Nah, coba tentukan dirimu, mana posisimu di antara tiga kelompok ini. Itulah kenapa kau mencontoh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.